kan? Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan siapa yang melakukan suatu keburukan, dia tidak mendapat balasan kecuali senilai keburukan yang dilakukannya. Oke, kita lihat. Ada ungkapan begini. Kalau satu kebajikan diberi ganjaran 10 kali, bahkan bisa lebih, bisa 700 kali kan? Ya. Itu apa itu ayatnya? Satu Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulat 700 kali ya. Jadi sebenarnya satu kebajikan itu bisa mendapat ganjaran 10 kali bahkan lebih. Ya kan? Oke. Kalau satu kejahatan hanya dibalas satu, bahkan boleh jadi dimaafkan. Iya. Itu celaka itu orang yang 10 bahkan 700 dia tidak peroleh karena dia melakukan dosa. Tidak mungkin yang satu mengalahkan yang 700. Iya. Jadi Tuhan ini terlalu pemurah. Allah. Memang bisa jadi seseorang tidak melakukan suatu kebaikan. Tetapi niatnya mau melakukan kebaikan, dia udah dapat ganjaran. Ya kan? Ya. Baru niat, belum melakukan kebaikan. Ya. Bisa jadi satu orang sudah mau melakukan kejahatan, tapi dia belum melakukan, tidak dicatat oleh Tuhan. Coba Ya. lihat. Kita balik sekarang. Bisa jadi ibu melakukan suatu kebaikan, lantas dicontoh oleh orang lain, bagaimana itu? Ganjaran orang lain itu dia akan dapatkan, dan ibu juga mendapatkan ganjaran seperti kejahatan. Kalau memberi contoh yang jahat, orang dapat, itu jadi hati-hati. Pak Kures, ini ada hubungannya enggak, Pak Kures? Maksudnya dari 159 160, Pak Kures. Ya. Itu apakah ini dengan kita tidak jelas. membeda-bedakan ini, itu ada bentuk kebajikan gitu? Iya, ada bentuk kebajikan. Ya. Dengan tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Jadi itu keadilan Tuhan kan? Sebenarnya bukan sekedar keadilan di sini. Kalau adil satu ya satu. Ya. Tapi ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Baik. Wahum la yuzlamun. Mereka itu tidak sedikit pun teraniaya atau dianiaya oleh Allah. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa sungguhnya Allah Tuhanku, pembimbingku, telah memberi petunjuk kepadaku menuju jalan yang lurus. Bagus. Jalan yang lurus itu adalah dinan qiyaman. Kata qiyaman itu sama dengan atau seakar dengan aqimu. Kita kan salat aqimus salat. Seakar dengan kata ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Qama berdiri. Orang kalau mau menyempurnakan suatu pekerjaan, dia tidak baring, dia. Baring enggak dia? Mau kerja, berdiri, jangan baring. Mau duduk-duduk, jangan, berdiri. Ya kan? Nah, kita lihat. Jadi berdiri itu sebenarnya berarti melaksanakan sesuatu secara sempurna. Aqimus shalah, melaksanakan salat dengan sempurna. Kita lanjutkan sebentar lagi. Baik, kita akan lanjutkan lagi ayat 161 ya. Dan kepada tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Tidak ada narkoba di Quran, tapi ada nilai. Semua yang merusak akal terlarang. Ya, selamat bergabung lagi dengan Tafsir Al-Misbah. Bicara mengenai perbedaan, memang saat ini di negara kita, ya, di lingkungan kita, memang banyak perbedaan. Tetapi yang jadi permasalahan adalah kenapa kok kita harus mempertentangkan perbedaan itu sendiri. Ayat ini bercerita banyak bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap perbedaan tersebut. Nah,
Kita sekarang akan membahas lagi kelanjutan dari surah Al-An'am ayat 161. Silakan Pak Kudus. Baik, tadi saya katakan aqimu qama, ya. Itu ada, jadi melaksanakan sesuatu secara sempurna. Kalau saya berkata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu atau suami itu melaksanakan secara sempurna tugas-tugasnya yang berkaitan dengan keluarga. Jadi bukan sekedar pemimpin. Dinan qiyaman. Ini agama yang sempurna, sehingga semua kebutuhan umat manusia demi kebahagiaan dunia dan akhiratnya ada petunjuknya dalam agama itu. Jadi innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Allah menuju jalan sirat. Saya diberi petunjuk oleh Allah masuk ke jalan yang lebar. Kalau kita di jalan lebar, banyak orang bisa lewat. Iya. Berbeda-beda mobil bisa jalan. Jadi kalau kita berbeda-beda, selama kita di jalan yang lebar itu, pasti kita sampai. Kalau kita sudah di jalan tol, itu pasti sampai tujuan. Ya. Kalau di jalan kecil, boleh jadi Muter-muter dulu. Muter-muter. Innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak minta ya Allah tunjuki aku jalan sabil, tidak, sirat. Dia itu dinan qiyaman. Dia itu adalah agama yang di dalam yang memberi petunjuk sempurna menyangkut segala sesuatu. Bagaimana ini Islam menjadi agama yang sempurna? Karena begini, yang pertama, memang kan manusia perkembangan masyarakat berubah toh. Iya. Tetapi yang berubah itu bentuknya, bukan substansinya. Iya. Dari dulu kita makan, ya. Iya, betul. Tapi cara masaknya beda-beda. Dari dulu ibu senang pada anaknya. Dari dulu itu semua. Karena itu Islam tidak menentukan bentuk. Yang kedua, Islam itu mengajarkan nilai-nilai. Yang penting kamu tutup aurat, misalnya. Ya. Bagaimana caranya? Mau pakai sarung boleh, mau pakai celana boleh, mau pakai apapun boleh. Jadi dia hanya nilai. Nilainya ada nilai yang tetap, tidak berubah. Misalnya, hormat pada orang tua wajib. Wajib. Bagaimana caranya hormat? Bisa beda-beda. Ya. Dulu kita hormat sama orang tua, begitu dia ngomong kita diam. Tunduk. Iya. Kalau sekarang udah lain kan, tapi harus hormat. Iya. Oh gitu, jangan gitu Pak, ini begini. Dulu masa saya dibelikan celana, dibelikan sepatu, saya terima. Sekarang ya, jadi nilai, kan nilai. Itu sebabnya agama ini. Nah kemudian ada ijtihad. Orang bisa berpikir, tidak ada narkoba di Quran, tapi ada nilai. Semua yang merusak akal terlarang, ya kan? Iya, itu yang menjadikan agama ini bisa mencakup semua kebutuhan umat manusia. Itu yang dimaksud dinan qiyaman. Agama ini sejalan dengan millata Ibrahim. Millah itu ajaran Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tidak pernah sesaat pun dia termasuk orang musyrik. Ada orang-orang yang berkata begini, itu kita kok kalau haji keliling Ka'bah, ini kan sisa-sisa ajaran paganisme. Enggak, itu lambang Ka'bah yang kita hormati karena dia lambang rumah Tuhan. Allah ada di mana-mana, maka rumahnya ketika Anda berada di sana, Anda bisa menghadap kemana-mana. Ya, itu lambang. Ada yang bilang itu musyrik. Nah ini, kita kembali melihat ini bahwa
agama ini adalah agama yang memenuhi kebutuhan semua umat manusia sejak dulu sampai akhir zaman, karena dia mempunyai nilai-nilai yang bisa diterapkan kapan dan di mana saja. Dan ada satu lagi, agama ini mengenal apa yang dinamai hak veto. Hak veto. Apa itu hak veto? Makan babi haram, ya kan? Ya. Satu orang kelaparan, sikap kelaparannya membatalkan. Oh, tidak haram, dia boleh makan. Itu namanya hak veto. Dia batalkan itu untuk menutupi kebutuhan orang yang lapar. Ya, tutup aurat wajib. Tapi saya punya penyakit di aurat saya. Bagaimana? Boleh buka atau tidak? Boleh buka secukupnya untuk diperiksa dokter. Ya kan? Ya. Puasa wajib, sakit bisa ditangguhkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ini. Itu yang dimaksud jadi ini agama sejalan prinsip-prinsipnya dengan ajaran Nabi Ibrahim. Gimana itu ajaran Nabi Ibrahim? Keesaan Allah. Akhlak. Keyakinan tentang adanya hari kemudian. Semua ajaran-ajaran itu dicakup oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksud bahwa makana minal musyrikin, dan beliau itu sama sekali tidak pernah menjadi orang yang mempersekutukan Allah. Baik persekutuannya itu persekutuan yang nyata maupun persekutuan yang tidak nyata. Ada syirik khafi, syirik tersembunyi. Apa itu syirik tersembunyi? Itu pamrih. Tidak ikhlas. Itu namanya syirik. Itu juga syirik. Mempersekutukan Allah. Salat untuk ini supaya saya salat, diketahui salat, Allahu Akbar. Saya mempersekutukan dia dengan Allah. Tapi itu tersembunyi kan, tidak ada yang tahu toh. Iya, iya. Nah, jadi itu dinamai syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Nabi Ibrahim itu keikhlasannya sangat-sangat dalam. Syirik khafi pun tidak dilakukannya. Itu yang dimaksud dengan wa makana minal musyrikin. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Quraisy. Nanti kami akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu kalau mau bertanya. Sudah ada yang mau bertanya? Tahan dulu ya. Tahan dulu pertanyaannya. Kita akan kembali lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy. Tuhan tidak bertanya 7 tambah 3 berapa? Jawabannya cuma satu. Yang Tuhan tanyakan,